Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Seperti biasanya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Ukwende nomor 9, yaitu Kupuji Kolong Meroha. Selamat berjumpa kembali di pembacaan firman Tuhan, yaitu diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-15 sampai dengan 18. Daerah-daerah yang ditunjuk untuk suku Yehuda. Keluarga-keluarga dari suku Yehuda menerima bagian tanah yang batas-batasnya
adalah sebagai berikut. Di sebelah selatan, daerah itu terbentang sampai ujung paling selatan, daerah padang gunung Jin, di perbatasan Edom, mulai dari selatan melalui lereng-lereng gunung di Akrabim sampai ke Jin, selanjutnya melalui selatan Kades Barnea, terus melalui Hejron, naik ke Adar, kemudian membelok ke arah Karka. Dari situ terus pula ke Asmon, lalu menyusur anak sungai di perbatasan Mesir, kemudian berakhir di Laut Tengah. Demikianlah garis perbatasan sebelah selatan daerah untuk suku Yehuda. Dan garis perbatasan itu merupakan pula garis perbatasan sebelah selatan seluruh negeri Israel. Di sebelah timur, batasnya ialah Laut Mati, terus ke utara sampai ke muara sungai Jordan. Di sebelah utara, batasnya mulai dari muara sungai Jordan itu naik ke Bet Hogla, lalu terus ke batas lembah Jordan. Dari situ perbatasan utara itu naik terus ke utara sampai ke batu Bohan, atau Bohan adalah anak Ruben. Kemudian terus ke lembah Kesusahan sampai ke Debir. Lalu belok lagi ke utara ke arah Gilgal, di tempat yang berhadapan dengan lereng-lereng gunung di Adumim, sebelah selatan lembah itu. Dari situ terus lagi ke sumber air En Semes, lalu ke En Rogel, kemudian naik melalui lembah Hinom ke sebelah selatan bukit, di mana terletak Yerusalem, kota orang Jebus. Dari situ garis perbatasan itu menuju ke puncak bukit itu di sebelah barat lembah Hinom, di ujung utara lembah Repaim, kemudian terus ke sumber air Meneptoah sampai ke kota-kota dekat gunung Efron. Dari situ garis batas daerah itu membelok ke arah Baala, yaitu Kiryat Jearim, dan mengelilingi bagian barat Baala ke arah pegunungan Edom, lalu terus ke bagian utara gunung Jearim, yaitu gunung Keasalom, dan turun ke Bet-Semes, kemudian terus ke Timna. Dari Timna, garis batas itu selanjutnya menuju ke sebelah utara gunung Ekron, lalu membelok ke arah Sikron lewat gunung Baala, terus ke Yapnel, dan berakhir di Laut Tengah, yang merupakan garis perbatasan sebelah barat wilayah suku Yehuda. Di dalam wilayah itu tinggal orang-orang dari keluarga-keluarga dalam suku Yehuda. Kaleb merebut Hebron dan Debir. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Joshua, sebagian daerah Yehuda diberikan kepada Kaleb anak Jefune dari suku Yehuda. Kepadanya diberikan Hebron, yaitu kota kepunyaan Arba, ayah Enak. Keturunan Enak ialah orang Sesai, Ahiman, dan Talmai. Kaleb mengusir mereka semuanya dari Hebron. Dari situ ia pergi menyerang orang-orang yang tinggal di Debir. Kota itu dahulu terkenal sebagai Kiryat Sefer. Kata Kaleb, barang siapa dapat merebut Kiryat Sefer, ia boleh kawin dengan anaknya perempuan
ia boleh kawin dengan anak perempuan saya, Aksa. Otniel, anak dari saudara Kaleb yang bernama Kenas, merebut kota itu. Maka Kaleb memberikan Aksa, anaknya, menjadi istri Otniel. Pada hari perkawinan mereka, Otniel mendesak Aksa supaya meminta sebidang tanah dari ayahnya. Maka turunlah Aksa dari keledainya. Lalu Kaleb menyanyikan kepadanya apa yang diinginkannya. Aksa menjawab, "Saya ingin beberapa sumber air, sebab tanah yang ayah berikan kepada saya itu berada di daerah yang kering." Maka Kaleb memberikan kepadanya sumber air di bagian hulu dan sumber air di bagian hilir. Kota-kota Yehuda. Berikut ini adalah tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Yehuda untuk menjadi milik mereka. Kota-kota yang paling jauh di sebelah selatan yang menjadi milik Yehuda, yaitu yang terletak di perbatasan Edom. Semuanya ada 29 kota, termasuk desa-desa di sekitarnya. Kota-kota itu ialah Kabjel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hajor, Yitnan, Jiv, Telem, Bialot, Hajor, Hadata, Keriot Hezron, yaitu Hejor, Amam, Sema, Molada, Hajar, Gada, Hesmon, Bet-Pelet, Hajar Sual, Berseba, Baala, Iim, Ejem, Tolat, Kesil, Horma, Jiklak, Matmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ain, dan Rimon. Kota-kota termasuk desa-desa di sekitarnya yang terletak di kaki-kaki bukit. Semuanya ada 14 kota, yaitu Esitaol, Jora, Asna, Janoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Sokho, Ajeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim. Juga 16 kota berikut ini bersama dengan desa-desa di sekitarnya: Jenan, Hadasa, Migdalgad, Dilean, Mispa, Yoktil, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda. Juga 9 kota berikut ini bersama dengan desa-desa di sekitarnya: Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nejib, Kehila, Akjib, dan Maresa. Juga Ekron dengan kota-kota kecil dan desa-desanya, serta semua kota-kota dari desa-desa di dekat Asdod, dari Ekron sampai ke Laut Tengah. Begitu pula Asdod dan Gaza di tengah kota-kota kecil dan desa-desanya yang tersebar sampai dekat anak sungai di perbatasan Mesir
dan pantai Laut Tengah. Di daerah pegunungan ada 11 kota bersama desa-desa di sekitarnya: Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryasana, yaitu Debri, Anab, Estemoa, Anim, Gosyen, Holon, dan Gilo. Juga 9 kota berikut ini termasuk desa-desa di sekitarnya: Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Apeka, Humta, Kiryat Arba, yaitu Hebron dan Jior. Juga 10 kota berikut ini bersama desa-desa di sekitarnya: Maon, Karmel, Jif, Yuta, Israel, Jokdeam, Janoah, Kain, Gibea, dan Timna. Dan 6 kota berikut ini pula bersama desa-desa di sekitarnya: Halhul, Betjur, Gedor, Maarat, Belanot, dan Eltekon. Juga kedua kota berikut ini bersama desa-desa di sekitarnya: kota Kiryat Baal, yaitu Kiryat Jearim, dan kota Raba. Di daerah padang gurun ada 6 kota berikut ini bersama desa-desa di sekitarnya: Bet Araba, Midin, Sekaka, Nibsan, kota Garam, dan Engedi. Kota Yerusalem termasuk juga milik Yehuda, tetapi orang Yehuda tidak dapat mengusir orang Jebus yang tinggal di situ. Sampai sekarang orang Jebus masih tinggal bersama orang Yehuda di kota itu. Daerah yang ditunjuk untuk Efraim dan Manase Barat. Garis-garis batas tanah yang ditunjuk untuk keturunan Yusuf mulai dari sungai Yordan dekat Jeriko, sebelah timur sumber-sumber air Yeriko, sampai ke padang pasir. Dan Jeriko, garis itu naik sampai ke Betel di daerah pegunungan. Dari Betel, garis itu menuju Kelus lewat Atarot, yaitu tempat tinggal orang Arki. Dari situ garis itu menuju ke barat ke daerah kaum Yaflet sampai ke Bet Horon Hilir, terus ke Geser, lalu berakhir di Laut Tengah. Itulah daerah yang diberikan kepada suku Manase dan Efraim, keturunan Yusuf, untuk menjadi tanah milik mereka, suku Efraim. Berikut ini adalah batas-batas tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Efraim. Di sebelah timur, garis batas tanah mereka mulai dari Astarot Adar sampai ke Bet Horon Hulu. Mikmetat berada di sebelah utaranya. Di sebelah timurnya, garis batas itu membelok ke arah belah timur menuju ke Yanoah. Dari situ garis itu turun ke Atarot dan Naharat, lalu terus menyusur Jeriko
dan berakhir di Sungai Yordan. Di sebelah barat, garis batas Efraim itu mulai dari Tapuah sampai ke anak sungai Kana, lalu berakhir di Laut Tengah. Itulah tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dari suku Efraim untuk menjadi milik mereka, termasuk beberapa kota kecil dan desa yang terletak di dalam wilayah Manase. Tetapi suku Efraim tidak mengusir orang Kanaan dari daerah Gezer itu. Sebabnya maka sampai sekarang orang Kanaan masih tinggal di Gezer bersama-sama dengan orang Efraim. Tetapi mereka didapat bekerja sebagai hamba untuk orang Efraim. Suku Manase di sebelah barat Sungai Yordan, pasal yang ke-17 ya. Sebagian daerah di sebelah barat Sungai Yordan diberikan kepada sebagian keluarga-keluarga keturunan Manase, anak sulung Yusuf. Mahir, ayah Gilead, adalah anak sulung Manase. Karena itu seorang pejuang, maka daerah Gilead dan Basan yang mihak Basan ya. Gilead adalah sulung Manase karena ia seorang pejuang, maka daerah Gilead dan Basan terletak di sebelah timur Sungai Yordan diberikan kepadanya. Daerah sebelah barat Sungai Yordan diberikan kepada keluarga-keluarga lainnya dari keturunan Manase, yaitu keluarga Abiezer, Helek, Asriel, Sekem, Heper, dan Semida. Semuanya itu keturunannya laki-laki dari Manase anak Yusuf. Mereka adalah kepala-kepala keluarga. Jelafehat anak Heper, cucu Gilead. Gilead adalah anak Makhir, cucu Manase. Tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, yaitu Makla, Noah, Hogla, Milka, Tirja. Mereka pergi ke Imam Eliezer, Joshua, dan anak Nun, serta para pemimpin, dan berkata, Tuhan, kami juga harus sama mendapat tanah seperti saudara kami yang laki-laki. Karena itu, sesuai dengan perintah Tuhan, anak-anak perempuan Jelafehat itu diberikan tanah bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang laki-laki. Jadi bukan hanya keturunan laki-laki dari Manase yang mendapat bagian tanah, tetapi juga keturunannya yang perempuan itu. Sebabnya mengapa suka Manase diberi 10 bagian selain tanah Gilead dan tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Tanah Gilead diberikan kepada keturunan Manase yang lain. Garis-garis batas wilayah suku Manase mulai dari Aser ke Mikmetat di sebelah timur, Sikem. Dari situ garis itu turun ke sebelah selatan sampai ke daerah kaum En Tapuah. Daerah Tapuah adalah kepunyaan suku Manase.
Tetapi kota Tapuah di perbatasan adalah milik keturunan Efraim. Selanjutnya, garis batas wilayah Manase itu turun sampai ke anak sungai Kana. Kota-kota itu sebelah selatan anak sungai itu adalah kepunyaan Efraim, meskipun berada di dalam wilayah Manase. Garis batas wilayah Manase itu selanjutnya mengikuti jalan sebelah utara anak sungai itu, lalu berakhir di Laut Tengah. Demikianlah Efraim berada di sebelah selatan dan Manase di sebelah utara, dan Laut Tengah adalah perbatasan mereka sebelah barat. Di barat laut, wilayah suku Manase itu berbatasan dengan wilayah Aser. Dan di sebelah timur laut, bagaimana dengan wilayah Isasar? Di dalam wilayah Isasar dan Aser itu ada tanah-tanah milik Manase, yaitu Bet-Sean dan Jibleam dengan desa-desa di sekitarnya juga. Dor, kota yang terletak di pinggir laut. Endor, Ta'anak, Megido dengan desa-desa di sekitarnya. Tetapi suku Manase tidak dapat mengusir penduduk kota-kota itu. Sebabnya orang Kanaan masih tetap tinggal di situ. Bahkan di kemudian hari, setelah orang Israel menjadi lebih besar, mereka tidak mengusir semua orang-orang Kanaan. Mereka harus memaksa orang-orang itu bekerja untuk mereka. Suku Efraim dan suku Manase di sebelah barat minta tambahan. Keturunan Yusuf berkata kepada Yosua, "Mengapa kami diberi hanya satu bagian tanah saja? Padahal kami banyak sekali, karena Tuhan sudah memberkati kami." Yosua menjawab, "Karena kalian terlalu banyak, dan daerah pegunungan Efraim telah sempit untuk kalian. Pergilah ke daerah orang Peris dan Refaim. Bukalah tempat-tempat baru di sana, di bawah hutan-hutan mereka itu." Keturunan Yusuf tidak menjawab. Daerah pemimpin itu, daerah pegunungan itu tidak cukup luas untuk kami. Sedangkan bangsa Kanaan yang tinggal di daerah dataran rendah mempunyai kereta perang dari besi. Tanah itu menolak ke dalam, tanah itu membelok ke selatan menuju ke Kiryat Baal, yaitu Kiryat Jearim. Kiryat Baal adalah milik suku Yehuda. Itulah garis batas tanah itu di sebelah barat.
batas-batas di sebelah selatan melalui dari tepi Kiryat Yarim terus ke Hinnom. Garis batas itu ke selatan melalui lembah Hinnom, sebelah selatan lereng-lereng gunung di negeri Jebus, terus menuju ke En-Rogel, membelok ke utara ke En-Sekmes. Lalu ke Gileot, lalu ke Gelilot di seberang pendakian Adumim. Sesudah itu garis batas itu turun ke Batu Bohan. Dalam kurung Bohan adalah anak Ruben. Lalu melalui sebelah utara lereng-lereng gunung yang berhadapan dengan lembah Jordan. Kemudian turun ke lembah itu melalui utara lereng-lereng gunung Bet Hogla. Dan terakhir di bagian utara Laut Mati, di tempat Sungai Jordan bermuara. Itulah perbatasan bagian selatan. Sungai Jordan merupakan perbatasan sebelah timur. Demikianlah batas tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Benjamin untuk menjadi milik mereka. Kota-kota yang dimiliki oleh keluarga-keluarga dalam suku Benjamin. Semuanya ada 12 kota dengan desa-desa di sekitarnya, yaitu Jericho, Bet Hogla, Emek Kejis, Bet Arabia, Jemaraim, Betel, Hawin, Para, Opra, Kepar, Haamonai, Opni, dan Geba. Juga 14 kota berikut ini dengan desa-desa di sekitarnya: Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moja, Rekem, Yirpel, Tarala, Jela, Efek, Jebus, yaitu Yerusalem, Gibea, dan Kristus Yarim. Itulah tanah-tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Benjamin untuk menjadi milik mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga firman yang kita baca tadi dapat menambah pengetahuan kita dalam membekali kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.